Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Flora Francisca, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yang bertugas di Jemaat GKE Talitakumi Sakakajang, Resort GKE Pulang Pisau. Saya akan menyampaikan renungan harian untuk kita hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga memahami dengan hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang diucapkan berasal dari Roh Kudus-Mu, menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dalam pasalnya yang terakhir, kitab Hosea ini mengajak kita untuk melihat sebuah undangan yang sangat lembut dan penuh kasih dari Tuhan kepada umat-Nya yang telah jatuh di dalam dosa. Hosea menyampaikan sebuah pesan pertobatan yang sangat menyentuh hati. Tuhan tidak menyerah terhadap umat-Nya, meskipun terkadang mereka telah berulang kali berpaling darinya. Ayat pertama dimulai dengan ajakan, "Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allah-Mu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan-Mu." Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan rindu agar umat-Nya kembali. Ia tidak membuang mereka, tetapi menanti dengan hati yang terbuka. Tuhan tahu bahwa mereka telah jatuh, tetapi Dia juga tahu bahwa masih ada harapan jika mereka mau bertobat. Tuhan tidak meminta agar mereka membawa korban atau persembahan yang besar. Tetapi yang Tuhan minta hanyalah kata-kata pertobatan yang tulus, mengakui sebuah kesalahan dan kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting bagi Tuhan adalah hati yang sungguh-sungguh menyesal dan ingin berubah. Tuhan juga menegaskan bahwa Dia sendiri yang akan memulihkan mereka. Ia berkata bahwa Ia akan menyembuhkan mereka dari kesesatan, mengasihi mereka dengan sukarela, dan murka-Nya akan dijauhkan. Hal ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak bersyarat. Dia tidak mencintai karena kita baik, tetapi karena Dia memang penuh kasih kepada kita. Digambarkan pula bahwa hidup mereka akan seperti taman yang subur bila mereka tinggal dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menjadi seperti embun bagi mereka, memberi kehidupan baru. Hal ini menggambarkan berkat dan damai yang akan mereka alami ketika hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Di bagian akhir
Hosea menutup dengan pernyataan bijak bahwa hanya orang bijak yang akan mengerti hal-hal itu, dan hanya orang yang mengenal Tuhan yang akan berjalan dalam jalannya. Artinya, pertobatan dan ketaatan bukan hanya pilihan, tetapi jalan hidup yang penuh dengan berkat. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi sebuah pedoman bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Engkau Allah yang tidak pernah menyerah atas umat-Mu, bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa dan berpaling dari jalan-Mu. Terima kasih karena melalui firman-Mu di kitab Hosea pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, Engkau menunjukkan bahwa pintu pertobatan selalu terbuka dan kasih-Mu tak pernah habis untuk kami. Tuhan, kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Tolong kami untuk tidak mengeraskan hati ketika kami salah. Biarlah Roh Kudus menegur dan menuntun kami kembali kepadamu. Sembuhkan kami dari kesesatan kami. Ajar kami untuk merendahkan diri dan mengucapkan pertobatan dengan tulus. Pulihkan hati kami agar kami bisa hidup dalam kasih dan damai-Mu. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi para pelayan-Mu di Resort GKE Pulang Pisau. Kami menyerahkan para pendeta, vikaris, TKS, PPL, dan setiap orang yang Engkau panggil untuk melayani di ladang-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap setia di dalam pelayanan-Mu, dan tekun dalam menjalankan tugas yang Engkau percayakan. Jadikan kami sebagai alat-Mu yang membawa terang dan kasih Kristus kepada jemaat dan masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di GKE Sang Pamarto Rei 5. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi, keluarga, serta setiap komunitas di GKE Sang Pamarto Rei 5. Teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah mereka dalam menghadapi setiap pergumulan tantangan hidup, dan tanamkanlah dalam hati mereka kerinduan yang mendalam untuk terus mengenal dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Akhirnya ya Tuhan, tuntunlah kami semua agar bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketergantungan penuh kepadamu. Inilah doa syafaat kami, inilah permohonan syukur kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.